Kamu tuh gimana sih, Nat? Udah semester berapa ini kamu belum ada prestasi sama sekali. Mama tuh malu sama teman-teman mama. Kalau malu tutup muka nih kayak gini. Gak gitu, kamu tuh gak pernah ikut lomba atau olimpiade apapun itulah. Kenapa sih? Ya kan yang penting kalau kuliah IPK-nya gede. Alah, kamu tuh cuman kuliah pulang, tidur, main game gitu terus Ya emang diulang-ulang. kenapa kalau main game-game juga kan itu buat stres ininya. Kamu tuh reliefnya. coba ikutin lomba sekali aja. Udah, Kamu tuh 17-an percaya lomba kamu di pinter. Pak RT, di Pak RW, dikit-dikit ditanya, Sanat mana nih lomba makan Beda, kerupuk? beda. Itu Ini prestasi tuh akademik juga. ya, tolong dengerin IPK. mama. Mama kemarin lihat di story teman mama, anaknya juara 1 lomba olimpiade. Mama tuh pengen banget kayak gitu. Nah, ini yang mama kemarin lihat di SW teman mama itu. Mama kebanyakan main ini sih WhatsApp nih ngeliatnya kayak gitu-gitu. Mama tuh iri sama teman mama, anaknya tuh pada berprestasi banget, aktif-aktif Siapa lagi banget. nih teman mama? Banyak Ya banget itu tadi temennya. anaknya yang lewat. Siapa coba dipanggil kita tanya Ya kenapa udah dia bisa nggak panggil, berprestasi. biarin ya, biar ngobrol sama kamu, biar kamu Iya, termotivasi sama dia. kenalin. Mungkin Ya dari udah. orang tuanya yang didikannya bagus. Nih ya udah, Denny sini Den. Iya kak, ada apa nih? Ini loh anak aku, dia tuh nggak mau nyobain ikut lomba, ikut olimpiade kayak gitu. Kamu tuh kenalan nih sama anaknya teman mama, namanya Denny. Kamu coba kenalan sama dia. Oke, halo semuanya. Jadi nama aku Muhammad Denny Maulana, biasa dipanggil Denny. Aku mahasiswa semester 3 di Universitas Gadjah Mada. Tuh, dia baru semester 3 tapi Kejuarannya mamanya apa aja dikasih sih? mulu. Nih aku jadi dibanding-bandingin nih sama orang tua. Nih orang tua Kasih kayak tahu, gini coba nih. dia, biar dia termotivasi tuh sama kamu. Alhamdulillah kemarin di bulan Juli sampai bulan September kemarin juga. Yang pertama aku dapat juara inspiratif Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juara 2 Pekan Seni Mahasiswa Daerah tingkat Jogja, dan juga yang terakhir juara 1 Baca Puisi Internasional di Malaysia. Banyak, Keluar negeri, ya, ke Malaysia. teman-teman. Berarti Kalau dari dulunya dari SD-nya gimana? Nah, Ada nggak coba. tuh SD, TK atau dari lahir udah calistung Dari atau gimana SD tuh? sih pasti ada. Iya, dari SD aku udah belajar calistungnya pastinya. Tuh kan. Aku tuh nggak TK dulu tuh malahan. Oh iya, Iya, aku langsung tuh- SD. Iya, aku langsung SD. Jadi emang dari usia 5 tahun tuh udah belajar otodidak sendirian gitu, baca-baca buku, udah. Itu karena orang tuanya Beda juga banget sama ngajarin kamu. kan? Alhamdulillah dari Ini orang tuanya mainan WhatsApp mulu. Gak gitu, mama tuh support Dikit-dikit kamu terus. arisan, Dari dikit-dikit TK arisan. sampai kuliah tuh mau biayain mama, fasilitasin segala macem bareng-bareng kamu. Kamu nggak menggunakan dengan baik sih. Tapi kan harusnya dukungan orang tua nggak cuma biaya kan? Harus ada ini nggak sih? Present, dia datang langsung nih di sebelah ngajarin. Kan nggak mungkin dia calistung belajar sendiri. Pasti ada orang tuanya yang ngebantuin. Coba Ya gitu kamu nggak? SD Enggak, apa? aku sendiri kok. Sendiri, masa sih? Aku Gimana belajar caranya? lewat TV dari dulu tuh. Makanya Lewat nggak TK TV. gitu. Ya Allah, kamu banyak banget prestasinya kayak gitu, makanya apa sih? Makannya Makan nasi juga kan? apa ya, fun fact-nya tuh nih ya. Jadi aku kan lahir dari keluarga buruh tani. Jadi bapak aku itu buruh tani dan mama aku itu dulunya TKW gitu, dan ya pernah ikut mamah jualan dagangan gorengan juga gitu keliling. Dan salah satu makanan favorit aku selama kecil itu adalah ikan teri gitu. Ikan teri dan ikan Oh, ya asin. udah. Emang ikan tuh bikin pinter. Mama Iya. bilang ikan teri tiap hari kamu harus wajib makan ikan teri biar pinter. Nggak biar otak kamu gitu. jalan. Yang lain juga harus tetap bergizi. Kalau kayak gini-gini tadi prestasi banyak tuh sudah otodidak dari kecil. Kayak sibuk nggak sih? Main nggak sih? Waktu kecil main layangan nggak sih? Ya gitu. main lah, main bola di lumpur, tau gak sih main bola di lumpur gitu loh. Tahu, kan aku juga maghrib-maghrib. gitu, tapi pulangnya dimarahin. Terus Ya pakai kamu- bedak-bedak Kamu berlebihan, Iya. kamu lama banget mainnya sampai maghrib. Mama tuh kamu takut diculik. Oh ya gombel. Nggak ada yang mau nyulik aku, takut sama orang tuanya, galak. Enggak ada yang mau nyulik kamu karena banyak. Enggak, aku nggak gitu. Lu nggak mau nanyain prestasi gue apa aja? Apa aja sih? Banyak lah. Apa tuh salah satunya? Lomba tidur. Rank nomor 1 nih di Mobile Legends. main MVP game. berkali-kali. Main Valorant seru banget. Dia mah Kayak tidur mulu kejuaraan kerjaannya di 17-an. rumah. 17-annya apa?
makan kerupuk, terus kayak lomba kabupaten nih main game, tapi dia nggak pernah mau lirik, parah banget. main nggak game support, Bu? doang. Padahal itu kan Bu jadi potensi setiap anak. Tuh. Support. Tuh, dengerin orang Tapi tua aku tuh maunya kayak dia gitu. tuh akademik gitu loh, sesekali lomba, misalkan lomba matematika, biologi gitu loh, nggak main game terus. Tapi justru sebenarnya aku kan di akademik juga aktif sebetulnya sama gitu, tapi aku aktif di bidang seni dan itu tuh akan jadi sebuah pencapaian gitu bagi Dia juga. kita seorang anak. Jadi orang tua tuh nggak harus kayak memaksa setiap anaknya Tuh. untuk membanding-bandingkan Seninya dengan orang lain. ngapain aja tuh? Seninya ngapain aja tuh? Seni. Jadi aku di usia 7 tahun udah mulai nulis puisi. 7 tahun. Iya, udah mulai nulis puisi. Kamu Dan 7 tahun ngapain? pernah lomba nyanyi waktu SD tuh. Masih inget gak tapi 7 tahun bikin puisi apaan? Judulnya tuh Apakah tentang cinta? Nggak mungkin dong. enggak lah, padi dan kupu-kupu masih inget. Aku masih simpan. Ada di tau gak sih di binder gitu loh. Tahu. Nah, itu. Ya kan dulu juga. Dia mah dia dulu nggak main kayak gitu-gitu. Enggak main tuker-tukeran kertasnya doang. Kamu tukeran binder doang. Sama nggak tukeran kamu isi. biodata. Kamu sayangin Masih doang inget gak isinya kayak apa? gambarnya. Yang aku inget judulnya si padi dan kupu-kupu karena kan rumahku tuh dikelilingi oleh sawah gitu dan di sana tuh kayak waktu kecil tuh jadi sebuah imajinasi gitu untuk menulis puisi tentang ada padi. Keren Padi tuh banget keren ya, kamu banget. ini, ya ampun. Amin. Jadi kan padi ketika padi udah tumbuh tuh kayak kita tuh harus punya ilmu padi gitu kan katanya ya. Ilmu Jangan- padi sih. abangku. Nyala abangku. Semakin menunduk teman-teman. Iya, gitu. benar. Kita harus punya ilmu padi. Nah udah berprestasi kayak gini masih suka dibanding-bandingin nggak? Kayak misalnya tetangga sini lebih pinter kayak diriku ini yang sedang dibandingkan oleh dirimu nih gitu, pernah nggak kayak gitu? Kalau orang tua alhamdulillah nggak pernah membanding-bandingkan gitu ya karena orang tuaku tuh orang yang sangat support sekali dengan walaupun pencapaiannya gagal gitu belum pernah mencapai sesuatu. Pas gagal ke gue langsung gagal. Enggak juga. Enggak juga. Ya. Pasti selalu support gitu apapun Tuh, hasilnya. dengerin ya untuk semua orang tua Gen Z luar sana yang anaknya sedang berusaha, tolonglah lihat potensinya. Siapa tahu Dan nanti bisa apa kayak kamu ya. Yang harus diingat itu kita itu bisa karena terbiasa. Itu dia kata-kata hari ini, Quotes of the teman-teman. day. Bisa karena Karena terbiasa. Tuh. Iya. Ya kayak aku juga kalau mau main games terus-terusan kan bisa aja kan. Iya. Jadi prestasi, jadi Jadi gamers kalau- ganteng idaman di Indonesia. Ya tapi jangan lupain belajar kamu lah, kuliah kamu. Siapa yang lupa IPK tetap gede 3,6 masih udah cukup lah. Kayak Kurang. apa lagi? Oh, maunya 4. Aduh, kamu ada niatan pindah rumah nggak sih biar dibanding-bandingin kayak Enggak, aku udah nyaman sih. capek. nggak mau Atau kita aja yang tetanggaan pindah deh. rumah. Kita aja yang pindah rumah boleh nggak? Kita pindah rumah, aku nggak mau dibanding-bandingin. Atau mau ganti anak nggak? Nggak boleh ah, teman-teman kayak gitu. Kalau pencapaian terbesarnya apa aja? Pencapaian terbesar alhamdulillah yang pertama bisa menjadi juara festival dan lomba seni siswa nasional tingkat nasional medali emas waktu di tahun 2022. Nasional loh. Dan ya ampun. ya dari sana itu banyak sekali membawa keberkahan. Yang pertama aku bisa lolos di Universitas Gadjah Mada dan juga beasiswa Indonesia Maju. Kemudian Wow. ini adalah pengalaman terbesarku bisa berkolaborasi dengan Orkestra Gita Bahana Nusantara Republik Indonesia. I know that. Iya. Merinding loh. Kita Bayangin loh, baca puisi diiringi oleh orkestra dan itu bersama dengan orang-orang yang hebat banget gitu di bidang musik. Itu salah satu pencapaian terbesarku kayak Masya Allah gitu. Ya ternyata kalau kita konsisten itu segala sesuatu itu pasti akan menghampiri kita. Benar. Kalau medali-medali emas gitu tuh bisa kita jual nggak sih? Kamu kenapa sih mikirnya kayak gitu? Cuan. Tapi aku dulu pernah mikir gitu. Iya kan? Kalau Kan emas kan? Apa ya? Ditimbang berapa ya? Iya, gitu loh. Mama lo masih mampu biayain kamu sekolah. Iya, tapi siapa tahu itu jadi investasi masa tua gitu loh. Tapi nggak ada orang yang jualan gitu ya, misalnya kayak, gue dapat medali ini, gue lagi BU gitu. Bisa nggak ya gue jual gitu Ya loh. ampun, anakku Emasnya. ya Dijual dari Allah, emas bapak gitu. aku kayak Ya kan, gini. kita nggak pernah tahu ya kondisi krisis ekonomi kapan, terus kita jadi jual medali. Kan bisa aja kayak gitu. Tapi lah nggak ada harganya sih ya kalau pencapaian karena Iyalah. itu susah banget kan bisa mendapatkannya Disimpen juga. lah. Dan si FLS 2 ini kan aku itu berjuangnya tuh selama dari SD dan baru terlaksana itu di kelas 12 SMA. Jadi banyak sekali atau panjang sekali gitu Dari prosesnya. 2 SMA berarti hampir 3 tahunan ya? Dari SD dan sampai kelas 12 SMA. Jadi mencapai itu tuh 12 tahun? lama banget Wajib gitu. sekolah itu. Iya kayaknya. Lama banget, oh Kamu my mana God. kuat kayak gitu.
Tapi aku juga main game dari kecil, Iya dari sih. segede gini nih, sampai sebesar sekarang, jadi rank number one Kamu gitu kok kan. bisa sih berprestasi banget kayak gitu? Terus awalnya gimana? Apa emang pinter dari lahir? Apa emang kamu dari kecil terbiasa? Iya, terbiasa. Dua-duanya ya, bentar. dua-duanya ya. Bibi Ave, aku mau nyatet dulu ya, biar Oh. nanti bisa buat anak. Iya, biar jadi orang tua yang Oh, tahu iya. nih harus ngapain ke anaknya. Gede Bawa banget. pensil sebesar Ini namanya itu. bukan pensil tapi Pensil. oke, ayo kasih tips and tricksnya. Nulisnya gitu ya aneh Iyalah, banget. harus. Nulisnya begini, orang tua gimana sih? Berharap anaknya pinter, orang tuanya begini. Ini Aneh. karena ini pensil jadi Itu berat harus gak sih? begini. Oh enggak, Om Enggak, ini enggak berat, yang berat aku sebagai anaknya dibanding-bandingkan. Jelas. Ini buat kuliah lumayan ya, kayaknya. Kamu emang dari lahir udah pinter kayak gitu apa terbiasa belajar? Suka belajar baca-baca gitu? Iya, karena terbiasa ya. Jadi emang dari kecil itu udah bener-bener diarahkan gitu oleh orang tua itu untuk fokus ke akademik. Diarahkan, ingat, diarahkan tuh. Mama ngarahin kamu terus ya buat lanjutin sekolah, lanjutin kuliah. Kamu malah terserah mama lah, dia kayak gitu orangnya. Nggak niat. jangan gitu. Oh, kasih tahu tuh temennya, tetangganya. Orang tahu lagi. Tak selibet tuh teman-teman. Orang tahu kamu pasti dukung kamu banget kan? Pasti dong dukung Support banget. banget. Ya, dan orang tua aku tuh nggak terlalu memaksa gitu untuk bisa menguasai di bidang tertentu, misal kayak di matematika. Nggak, orang tua aku tuh selalu dibebaskan. Aku tuh emang cocoknya di bidang apa gitu. Dan akhirnya ketika kecil di usia 7 tahun itu aku udah mengenal bakatku itu di bidang seni gitu. Ternyata aku memang suka di bidang bahasa, bidang seni, budaya, dan akhirnya lebih terarah gitu. Orang tua juga selalu support mau ikut kegiatan kemana-mana, lomba-lomba, gak pernah melarang gitu. Walaupun kayak waktu SMA ikut exchange ke Tokyo, itu tuh orang tua gak pernah kayak Jauh banget ke sana, nanti Tokyo. mama khawatir. Kamu ke Tokyo ngapain? Main. Ya elah, belajar kayak dia kali-kali. Diarahin sama orang tuanya tuh, kayak Ya tadi udah. dilihat bakatnya. Bakat aku apa? Main game doang. Tuh harusnya itu dikembangkan Iya, kan, harusnya difasilitasi disupport. loh, Bu. Beliin komputer yang harganya ratusan juta. Mama Beliin udah- handphone yang paling bagus. Segitu kurang, udah ngasih kamu kamar isinya komputer segala macam, kamu masih Enggak, kurang nggak Malas. bisa kayak gitu-gitu, nggak mau. Terus apalagi nih tips-tipsnya tuh biar orang tua tahu selain tadi yang harus mengarahkan. Ada lagi nggak kayak kenapa ya kok bisa punya banyak prestasi gini gitu selain Pasti, tadi dari ya. kecil diarahkan. ya pastinya kuncinya itu adalah kita harus percaya diri ya sama diri kita gitu. Dan harus Percaya. bisa mengenal diri sendiri. I know me, gamers ganteng idaman. Kayak tapi dia nggak percaya gitu loh, Nah, aneh. jadi antara orang tua dan juga anak itu harus saling percaya, dua-duanya itu. Maka itu akan memudahkan kita dalam mencapai sesuatu. Dan aku dengan ibuku itu memang sangat percaya gitu untuk bisa menggapai sesuatu. Karena aku kan memang udah ditinggal oleh bapak gitu waktu SMA. Itu tuh kayak setelah aku mencapai sesuatu, beberapa bulannya tuh bapak tuh udah agak ada. Jadi aku mau sedikit cerita ya. Boleh, boleh, Jadi boleh, waktu boleh, itu boleh. aku masih ingat pamitan kepada bapak mau wawancara buat ikut festival budaya di Bali gitu. Itu tuh masih seleksi wawancara karena waktu itu ada fully funded kan. Dan kelas 1 SMA waktu itu. Dan setelah wawancara itu malamnya tuh bapak tuh gak ada gitu. Kayak ternyata itu adalah Drop banget gak sih? ya, pesan terakhirku gitu untuk ke bapak bilang bahwa hari ini aku mau wawancara, mohon doanya semoga bisa lolos fully funded di Bali. merinding. Dan setelah 7 hari bapak meninggal, alhamdulillah aku lolos fully funded ke Bali. Wow, amazing teman-teman, keren banget. Terima kasih. Terus kayak selama dari kecil udah tahu tuh apa namanya minatnya ke seni gitu. Apakah setelah tahu itu hidupnya jadi kayak belajar dan belajar, terus meninggalkan hal-hal yang dilakukan anak kecil lainnya, ataukah orang normal siswa lainnya gitu? Apa gimana? Sama aja sih ya, karena aku merasa ketika ikut lomba atau ikut kegiatan apapun itu sama dengan bermain juga gitu. Bermain dengan teman-teman. Mainnya Main beda dia ya. bermanfaat, nggak kayak kamu bermainnya main sepeda, Mainnya beda balapan. banget. Apa itu manfaatnya Oh my coba? God. Ya, jadi enjoy sih ya dalam ikut-ikut kegiatan itu, nggak pernah ada yang namanya beban. Terus walaupun harus ninggalin kelas gitu selama sekolah, bahkan aku dispen tuh berbulan-bulan nggak pernah masuk sekolah tuh selama SMA. Terus gimana Kamu tuh itu. di sekolahnya kayak Denny bolos mulu gitu nggak?
Pasti sih ya itu. digituin? Tapi ya Gila orang lagi berprestasi gitu malah dibilangin Gila, bolos. Ada aja Gila, nih. tapi alhamdulillah aku tuh selalu bisa mengejar gitu karena ketika Smart ya, karena smart ya sih. Amin. Ketika ikut lomba itu pasti ngejain tugas, kadang selalu bawa buku catatan gitu. Tetap Iya, itu tetap ya ngumpulin kewajiban sekolah tugas-tugas. tetap ya. Makanya alhamdulillah waktu kelas 12 di wisuda itu dapat lulusan terbaik ke 1 gitu. Wih. The Karena best, masih the best bisa. banget ini mah, Ya the best in dua-duanya the kayak world. handle alhamdulillah. Gila punya hobi gak sih? Apa hobinya tadi dari yang tadi udah tahu suka seni terus itu dijadikan hobi Iya. gitu. Jadi itu tuh hobiku dan bukan sekedar hobi tetapi jalan untuk menggapai mimpi. Tuh. Wih di jalan menggapai itu ini lagi tuh Kata-kata hari kata-kata ini hari hobi ya, lagi. teman-teman. Dari hobi jadi jalan untuk menggapai mimpi. Nah, itu dia Wih kata-kata hari ini. itu Sekian. quotes of the day lagi teman-teman. Ini kita quotes ya. Nah circle pertemanannya kayak gimana tuh? Circle pertemananku orang-orang yang suka lomba. Jadi kita tuh punya visi misi bikin project. Terus mingguan juga selalu ada project-project kegiatan Nggak apa. saling menjatuhkan gitu? Alhamdulillah kadang. Ketahuan kan. Ayo ada nggak sih? semuanya. Denny mau juara 1 kita jatuhkan gitu. Mungkin Enggak lah, ya, masih suportif lah ya. ya kadang ada yang mungkin merasa tersaingi atau apa ya. Tetapi aku merasa kayak setiap orang kan punya pencapaiannya masing-masing gitu. Yang nggak harus kita saling menjatuhkan gitu. Tuh dengar. Semua orang punya pencapaian masing-masing. Iya. Ya, Pencapaian itu benar adalah main juga game. sih. Pencapaian itu adalah main game. Ingat itu ya. Masih aja denial punya anak. Capek deh gue. Ih, nggak boleh capek punya anak, harusnya disupport. Biar nanti aku kayak support terus ya sama Denny. kamu. Ih, aneh banget kata aku mah. Tapi kamu sering belajar di online gitu kan? Sih kan sekarang udah banyak kan. Kamu sering nggak belajar di online kayak gitu? Nggak pernah. Aku nggak pernah bimbel sama sekali dari SD sampai SMA. Online di pertanyaan online. Iya, bimbel online. Oh, bimbel online. Enggak kalau kayak searching sendiri Kayak gitu. dari Google Scholar atau gimana lah gitu. Mungkin kalau seperti itu sih kadang ya belajar kayak gitu, tapi aku lebih sukanya tuh baca buku. Biasanya beli-beli buku gitu. Jadi emang uang hasil lomba tuh sering dibeliin buku untuk baca-baca gitu, kayak mungkin untuk personal branding atau cara kayak psychology of money. Itu kan kayak kita tuh benar-benar belajar dari SMA itu udah baca-baca buku dari sana tuh, dan ketika kuliah itu akan lebih memudahkan kita gitu, mindset kita tuh seperti apa. Berarti emang lebih sukanya buku real bukan e-book kan kalau zaman sekarang tuh kayak iya, e-book nggak sih Aku gitu. kurang suka kalau ebook, jadi lebih seneng baca-baca buku, jadi kayak koleksi buku. Oh Tapi my God. bisa lah ya kalau belajar dari ebook juga. Kan sekarang tuh kan jaringan tuh udah lancar kan. Jadi Yoi. biasanya tuh download ebook tuh lama banget. Tante tuh sering banget download Iya. ebook buat cara memasak gimana, resep-resep menu. Kalau Terus sekarang udah lemot cepat, banget, kalau sekarang udah cepet karena ada jaringannya Tri teman-teman yang sudah luas, hemat pula harganya. Buat semua kalangan makanya juga. kalau main game juga sebenarnya tuh mamaku nggak pernah marah-marah karena kan nggak ngabisin duit dia. Enak Iya tuh kalau sih. pakai Tri, jaringannya juga lancar, aku nggak pernah ngamuk. Sorry Cocok ya nih, kayaknya buat si mahasiswa. gamers ganteng idaman ini selalu Alah. lancar main gamenya juga. Tutur katanya baik nih, kebetulan ya. Kamu sebagai mahasiswa berprestasi kayak gitu tuh punya privilege apa aja sih yang udah kamu dapetin dan kamu rasain tuh? Iya, pastinya bisa bertemu dengan orang-orang hebat dan juga relasi gitu ya. Jadi ketika aku ikut lomba, aku bisa bertemu dengan misalnya pemerintahan, terus orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu di Indonesia. Dan dari sana itu relasi-relasi juga semakin banyak gitu. Kemudian ya salah satunya aku bisa ada di podcast ini kan berarti dari itu. iya dong. Iya. Dan terima kasih banyak ya aku udah diundang nih ke podcast ini gitu. Terima kasih juga kita sudah disebut sebagai Iya. privilege. Iya. ay. Karena ini Kalau masuk kampus gitu kemarin diundang nggak kayak Denny harus masuk kampus ini gitu nggak? Kemarin. iya. Iya lagi. Direbutin sama kampus mana aja? Aku nggak bisa nyebutin sih ya karena Iya. Terlalu banyak Terlalu teman-teman. banyak ya yang mau narik dia. jadi kemarin ada memang dari si lomba FLS 2 itu jadi dapat kesempatan buat masuk Univ Top 10 itu, terus univ di luar negeri juga gitu. Nah, dari sana itu kita banyak sekali kesempatannya. Salah satunya itu aku dapat beasiswa Indonesia Maju gitu. Itu tuh adalah bagian dari LPDP ya. Beasiswa Wow. LPDP untuk S1-nya. Semakin dijelaskan, nanti habis podcast ini aku semakin dinasehatin nih kalau gitu. Harusnya- Ini mama catetin semua Apa ya? prestasi Harusnya dia. daftar gak sih ya Bu? Ikut daftar Iya, juga. kamu tuh biar kayak dia loh keluar negeri. Iya nanti ikut beasiswa ditarik gamers sana ya. sini. Oke. Tapi kamu karena belajar kayak gitu pernah ini nggak sih kayak kalau kata anak Gen Z sekarang tuh demotivasi, demot gitu. Pernah nggak kayak capek banget? Nggak pernah sih, aku nggak pernah capek. Mungkin aku Sesemangat itu teman-teman. Kaget loh. karena apa ya yang aku ikuti dan yang aku rasakan saat ini tuh adalah emang yang aku suka gitu. Jadi kayak nggak pernah ngerasa capek, bosen gitu. Dan Dengerin.
Iya, intinya sih Aku juga nggak pernah bosen, nggak pernah demot dalam bermain games. Because itu dari hati nih, dari Iya. hati nih, coba Ikhlas, ya. betul. Iya betul kan, ikhlas gitu. ikhlas. Jadi kayak harusnya ini bisa berkembang. intinya gak ada yang gitu. maksa sih kan ya. Yes, betul. Jadi kita Tuh, ini yang- kalau dipaksa kan bingung ya. Ya soalnya dia tuh kalau disuruh belajar materi kuliah tuh dia tuh suka udah mumet langsung main game lagi gitu. Karena aku Belajar udah 5 menit tahu. main game 2 jam. Karena aku udah tahu tujuannya kemana. Apa? Gitu. Kemana? Kayak tadi, kayak Denny udah tahu tujuannya mau ke seni, jadi dia fokusnya ke seni. Tujuanku ke game. Tapi jangan lupain Supaya bisa sama bermain-main. akademik kamu lah. Enggak. Harus seimbang sih Bu ya. Harus imbang. Kamu belajar akademik misalkan 2 jam, main gamenya 2 jam, kan itu nggak apa-apa. Nih kayak gini-gini nih orang tuh punya ekspektasi kayak gini nih. Ada juga nggak kayak ekspektasi dari orang-orang Denny tuh harus kayak gimana gitu? Gak ada ya sepertinya. Tuh, nggak ada. Dia udah tahu jalannya sendiri. Tolong dukung saya. Kadang aku nggak pernah mendengarkan orang-orang yang terlalu berharap tinggi gitu kan. Aku selalu menyesuaikan dengan kemampuanku sendiri. Sejauh mana kemampuanku dan ya sependek mana juga kemampuanku. Apakah ini tandanya aku tidak perlu mendengarkan ibuku? Jangan gitu ya. Maksudnya apa Kalau kamu? Hashtag anak durhaka. Uang jajan berhenti kalau kayak gitu ya. Tapi kalau orang Jadi tua nanti harus dari live didengarkan. streaming. Tapi terlalu maksa gitu. Pernah dijulitin juga nggak karena terlalu Iya. pinter? Iya loh, banyak loh yang julitin kayak Lumayan. gitu, ibu. atau gara-gara gini kayak di kelas. Denny nih udah tahu tugas belum ada ngerjain, orang-orang dia udah ngerjain sendiri terus ini ngomong ke guru ya. Aku pernah Pak, sih Pak ngerjain pernah kayak gitu. Wah. Oh my god. Parah banget. Ada PR Oh kan my kayak, God. Bu ini dipukulin nggak ya? Wah. Pasti pada julitin sekelas. Itu kan, sekelas sama. pasti punya grup tanpa lu sih. kayaknya ada sih. Ya ampun. Kayaknya. Gue yakin ada grup tanpa Denny. Anti Denny namanya. Tapi kan Parah kalau banget. gitu kamu kan pasti diomongin kan. Tapi ada nggak sih momen di saat teman-teman kamu tuh lagi butuh banget orang buat joki, terus kamu pernah nggak ngejokiin teman-teman kamu? Pernah juga. Sering sih aku sering berbagi tugas-tugas juga gitu. Berbagi atau ngejokiin? Berbagi ikhlas. Aku dulu pernah gitu waktu SMA itu kan daring ya. Aku pernah ngejokiin salah satu tugas makalah mahasiswa waktu SMA itu kelas 11 gitu. Itu jadi dagang nggak sih hitungannya? Iya. Jadi jualan kan? Iya. Tapi itu kayak Ya lahan coy, lahan sisi lain buat aku belajar nyari juga duit. kan. Iya kan? Tapi kalau buat teman-teman sih ya lebih ke sharing ya mungkin untuk pembelajaran gitu bukan Sharing Bahasanya ya. halus ya, teman-teman. Bahasa sharing ya. Ya nggak salah nggak sih orang kita pinter, terus tahu cara nyari duit, ya kita jokiin aja nggak? Nah, ya. Iya, mama Iya juga nggak tahu sih. kan aku sering ngejokiin orang-orang supaya naik rank, itu dapat Ya duit. elah. Iya. Itu Tapi juga kalau ada bro. kalau di kampus itu kamu tipikal yang suka nyatet apa yang dengerin aja. Soalnya tuh dia tuh nggak pernah bawa catatan ke rumah, nggak pernah nyatet dia kalau di kuliah. Aku lebih suka yang dengerin. Jadi aku tuh lebih masuk tuh ketika fokus ngedengerin dosen menyampaikan materi gitu. Sama, kita tuh sama Kayak sebenarnya. lebih enak gitu ya. Tapi kan kamu dengerin kan kamu menyerap ilmunya kan. Ya Iya. dengerin masuk kuping kanan, keluar kuping Langsung kiri. gitu ya? Keluar. Enggak, itu Langsung di fokusnya beda lagi Nih, pas keluar kelas. Teknologi udah canggih, itu tuh di record, terus dari recordan nanti kita pakai AI supaya tercatat Ya langsung. ampun, semalas itu Teknologi kamu. bukan malas, itu memanfaatkan teknologi yang ada, smart. Tapi itu kamu pasti nggak namanya. nge-breakdown lagi kan, cuman kamu pakai AI terus udah kamu tinggalin, kamu save, udah. Ya kalau diperlu nanti dibaca lagi, didengar lagi kok. Nggak percayaan mulu. Aku tuh sama Denny sebenarnya sama. Bedanya dia ada medalinya, ada pialanya. Apa? Kalau aku rank doang di Mobile Legends ya, Medalinya di game lomba-lomba sama doang. ngejokiin. Lumayan, dari ngejokin aja bisa dapat 1 juta 2 juta sebulan. Wis. Luar biasa kan? Amazing sih kalau Biasa kata aja. gue. Paling mah. duitnya komputer lagi buat beli diamond. Tapi kalau misalnya orang-orang genius nih, Amin. orang genius gitu, biasanya kalau misalnya upload di sosmed tuh harus yang kayak pakai almet, bawa Duh, ini buku, berasa tersindir ya. kayak gitu-gitu nggak? Tersindir banget ya. Harus gitu nggak kayak? Soalnya kan gue kalau gamers fotonya harus Iya. depan laptop, depan handphone, Branding gitu ya. iya branding Iya. kan sebenarnya Betul, kan. personal Sekalian branding. pamer sih komputer gue mahal, gitu nggak? Ya betul sih itu jadi maksudnya ke personal branding kan ya. Jadi Rata-rata kayak gitu sih. Almet gue nih. dan itu juga gitu. jadi sebuah self reward gitu ya buat pencapaian kita Iya bisa sih. pakai almat yang kita inginkan gitu. Betul, betul, Dan betul, aku betul. emang kayak postinganku terlalu banyak almat ya kalau dilihat. Ya nggak apa-apa Pakai nggak Ya, almat. sih? pasti Konten. branding. Postinganku juga banyaknya daripada itu kok dia komputer. depan komputer lagi jalan-jalan. Daripada mama? Apa? Isinya cuman nongkrong sama ibu-ibu. Ini kan udah zamannya Terus mama, ngeliatin selesai. story-nya ibu kamu lah, ibunya siapa Iyalah, lah. zaman Udah mama gitu, kan udah tinggal nongkrong-nongkrong udah gitu aja. ngebandinginnya anaknya. Anaknya sini begini, anaknya sini begitu. Padahal dia nggak nyadar. Ibu-ibu yang lain juga kayak punya kegiatan. Dia cuman kayak main WhatsApp doang, mentang-mentang internetnya lancar pakai 3 tuh. ya Suka gitu tuh, harusnya nggak boleh ya. Harusnya
bisa manage expectation, teman. Gimana sih? Oh gitu ya yang mama dengerin. Iyalah, masa apa-apa harus menekan-nekan. Kamu juga nggak pernah ditekan kan? Nggak pernah. Makanya tuh hubungan dia sama orang tua juga jadinya baik. Oh gitu. Gitu, akhirnya kayak minta doa juga enak. Lah aku minta doa kayak mah doain ya MPL ini menang. Game lagi. Padahal MPL duitnya gede Ya loh, kan kamu gimana nggak sih? tahu isinya gimana Parah, aja. parah. Tapi menurut kamu nih sebagai orang tua, gimana caranya biar aku tuh nge-support anakku dengan baik dan benar, biar dia nggak ngerasanya aku dibandingin, aku dipojokin gitu-gitu. Ya, pastinya kan orang tua juga harus tahu bakat dari anaknya gitu ya. Dan itu harus bisa kita support untuk dikembangkan lebih jauh. Tuh. Karena orang tua itu nggak harus maksa anaknya suka di bidang tertentu atau maksa di kayak misalnya di sains gitu. Karena kan nggak semua anak juga suka sains ya. Kayak aku suka seni, berarti harus terus dikembangkan di bidang seni. Kayak nih, gitu. suka games kan, berarti Iya, suka harus banget. dikembangkan juga gamesnya supaya lebih meningkat. Kayak misalnya nanti Siapa jadi tahu atlet nanti kan ya. selain atlet bisa bikin, siapa tahu nanti mengembangin ini sendiri software gamenya sendiri, bikin aplikasi. Ya, Kan semoga nggak bisa ketahuan. Gimana sih? Ya Pernah udah nggak deh, orang tuanya kasih ngebanggain kayak ini anak saya berprestasi pintar, ke orang lain pernah nggak orang tuanya kayak gitu? Nggak pernah sih ya. Orang tua aku selalu Low profile gitu ya, low iya, profile. membanggakannya lewat doa. Wih, mantap, gue doain nggak? Ya mama selalu doain kamu, paling kalau kamu berprestasi ntar mama SW-in gitu, tuh bentuk apresiasi dari mama, gitu loh. Tapi aku yang tidak merasa nggak didoain, dikit-dikit ngomel. Ya masa tiap hari mama harus bilang, mama habis doain kamu loh, kan nggak mungkin kan, nggak boleh kayak gitu kan. Nggak apa-apa kan, aku anaknya word of affirmation banget, jadi perlu kayak gitu. IPK lu berapa sih? IPK aku 4. Udah semua. Kamu 3,6, kurang 4 lagi tuh. Ya udah sih nggak apa-apa kan, walaupun beda 4 masih cum laude lagi ya. Ya udah sih. Tapi menurut lo nih apa aja sih yang harus mahasiswa ini yang penting-penting ya, yang dipelajarin selain akademik? Nah, pas banget pertanyaannya buat kamu. Ya, sebagai Buat mama lah gimana sih? Selain akademik gimana sih? Kan buat kamu dipelajarin selain akademik. Game. Jawab. Coba. ya sebagai mahasiswa kita itu harus bisa, tadi kan sudah mengenal diri sendiri, terus harus punya bakat juga gitu. Tahu tentang bakat yang apa yang kita miliki dan juga soft skill. Karena itu tuh penting banget sebagai mahasiswa, kalau kita udah punya soft skill akan lebih terarah untuk mencapai sesuatu. Jadi nggak hanya di akademik aja gitu. Kelas terus Soft pulang skill. atau apa, dan juga organisasi itu sangat penting, dan aku lebih banyak aktif itu organisasi di luar kampus sebetulnya kebanyakan, karena lebih senang juga gitu ya, relasinya makin luas, tetapi dalam kampus juga tetap aktif seperti itu. Jadi adalah itu modal-modal penting lah untuk sebagai Kamu ikut mahasiswa. nggak organisasi? Dia nggak mau. Main game malas. soft skill kan? Soft skill. Soft skill tuh. Organisasi kamu nggak pernah ikutan. Ada community game di Facebook. Ya ampun, nggak jauh-jauh itu dari community game. itu juga penting kan, karena di sana Iya. bisa sharing kerjaan, sharing permainannya kayak gimana, strateginya gimana, dan semua orang community-nya itu juga pada pakai tri, jadi jaringan kita lancar di sana. Kalau kita ngegame bakal jadi jago banget, intinya kayak gitu. Jago. Padahal Belajar udah dulu jelas yang ya tadi bener. dibilangin ya soft skill, dia mah nggak mau denger nih orang tuanya. Tapi biarpun rada-rada kamu baku. banyak prestasi kayak gini, kamu masih ngerasa kurang nggak? Pastinya jangan pernah puas dulu ya untuk mencapai sesuatu, atau kalau udah mencapai yang diinginkan itu jangan pernah puas, karena itu adalah sebuah pencapaian awal gitu untuk lebih mencapai hal-hal barunya. Makanya selama di perkuliahan ini aku selalu aktif untuk ikut lomba, kegiatan volunteering ataupun organisasi di luar kampus kayak magang juga. Dan semester 1 aku sempat ikut kampus Merdeka untuk ngajar mahasiswa dari Amerika gitu bahasa Indonesia. Aktif banget ya. Tante pernah dengar tuh kampus Merdeka, tapi dia nggak mau ikut juga, katanya ribet ngumpulin berkasnya gitu. Bukan, kan udah tahu jalannya mau main games gitu, mau jadi Allah, gamers ganteng idaman. Punya anak denial banget, tolong gimana? Iya, harusnya mama tuh bisa mensupport aku untuk menjadi gamers ganteng idaman. Otaknya udah Gimana rusak, sih? dia isinya game doang, please tolongin aku. Enggak, ini ya ampun. isinya udah strategi doang nih. Jadi kayak gimana cara mengalahkan lawan. Udah nggak mau gitu. jadi anakku lagi nggak ya, please deh. Tolong komen di bawah. Hamil lagi anak kedua. Cara mendatangkan rasa ambisi tuh gimana tuh biar kayak ya gua harus bisa menjadi juara 1 nasional dan juga dunia gitu. Itu perlu dicatat sama tante. Yang pertama adalah kita bisa percaya dengan diri kita untuk menggapai hal tersebut gitu. Kayak punya ambisi itu penting banget teman-teman, karena ambisi tersebut itu akan lebih banyak memicu kita untuk mencapai sesuatu yang ingin kita capai tersebut. Sehingga kalau misalnya teman-teman gak punya ambisi atau gak punya keinginan, itu akan lebih sulit.
sulitnya itu kayak kita mudah takut gitu sebelum memulai. Nah, kalau udah punya ambisi kita akan terus aja terjang gitu jalan tersebut walaupun banyak rintangan ataupun tangganya tinggi banget gitu. Dan aku selalu percaya bahwa ketika kita memulai prosesnya dari nol itu akan sangat terasa ketika mencapai sesuatu itu atau berhasil. Makanya selalu percaya sama diri sendiri, jangan pernah ragu untuk mencoba karena dengan mencoba kita pasti bisa. Bahasanya bagus ya, anak sastra banget nih Respect. teman-teman. Kuliahnya bener ya, ini kuliahnya bener. Alhamdulillah ya. Diimplementasikan dengan baik. Tapi, lu kan pinter banget nih ya, presnya udah banyak. Mau gua cek, Wah. apakah iya Nah, pas banget. anak tetangga ini Tante tuh jadi sepinter juri. itu? Mama jadi teman-teman. jurinya ya, Enggak, kalian. mama harus ikutan lah. Loh, nggak Alasan bisa. kan Mama takut kan udah bilang kelihatan, ini kan, takut Mama. kelihatan nggak pinternya kan. Kekuatan orang tua gitu tuh. Kalau kita ngejawab gini, udah pinter kamu ngejawab mama. Parah. Kita cek ya, berani main games, kita main games. Oke. Oke. Nih Nama ada gamesnya. soalnya nih. Nah, aku bacain. Janganlah, Mama aja yang bacain biar kamu berdua mikir. Ian Doro. Oke, pertanyaan pertama. Ini soal matematika. Putra membeli 1 bungkus nasi padang dengan lauk nasi, ayam bakar, sayur nangka, dan juga sambal seharga 20.000. Lalu pelanggan berikutnya memilih menu yang berbeda yaitu dengan lauk rendang, nasi, dan sayur singkong seharga 23.000. Pertanyaannya adalah, kalau di rumah makan Padang selain pakai sendok, mereka berdua makannya pakai apa? Berawalan huruf T. Ini langsung jawab pakai ini Kak. Ting 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 ting. Apakah? Pakai tenaga. Hah? Demi apa Oh jawabnya my enggak? god, jawabannya bener. Kok bisa? Makanya Kok bisa? main-main sama anak sastra. Waduh. Kok bisa bener? Coy. Siap di rumah ya, nggak bisa jawab. Lanjut, pertanyaan kedua. Harusnya tangan itu. Pertanyaan Ini kedua. panitianya ada kong kali kong deh kayaknya. Soal biologi. Hewan mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu, memiliki bulu, dan dapat melahirkan anak. Kerbau termasuk ke dalam hewan mamalia. Kerbau adalah binatang yang memiliki berawalan H. Apa? Coba kamu jawab, Sanat. Hidung. Apakah benar? Jawaban adalah Oh, huruf K. Kerbau dengan huruf K. Salah. Kalian gak ada yang benar. Enggak, ini panitianya nih kurang ajar. Alah, gimana sih nggak ada yang jawab benar? Lanjutnya soal Tapi itu ketiga. harusnya hidung. Lanjut nomor 3. Udah, nggak usah alasan kamu. Soal fisika. Terdapat 10 anggota tata surya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Bulan, dan Matahari. Pada zaman dahulu, Neil Armstrong adalah astronot yang pernah menginjakkan kakinya di berawalan huruf R. Ayo jawab, Aku dulu kamu juga ya? jawab. Silahkan anak pintar. Di rumah. Apakah jawabannya benar? Jawabannya adalah rumah. Iya, rumah, Benar. bentuk. Siap-siap Sanat di rumah ini ya. Kamu kayak gini aja nggak bisa jawab. Lanjut soal Telepon nomor 4. temen numpang kosan. Nomor 4. Soal bahasa Indonesia. Suatu pagi yang cerah, Doni berjumpa klien di IKN selama 2 hari. Kemudian Doni pulang ke Semarang untuk berjumpa orang tuanya. Namun secara mendadak klien meminta Doni untuk bertemu di Jakarta dalam waktu dekat. Pertanyaannya, perjalanan jauh Semarang ke Jakarta menggunakan apa Doni ke sana? Berawalan huruf C. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak berawalan huruf C. Ayo jawab semuanya. Ayo, kamu juga harus jawab. Siapa dulu? Iya, udah nge-chat bel. Celana. Kamu apa jawabnya? Boleh nyontek nggak sih celana juga? Gak boleh. Ayo, gak boleh. Berawalan huruf C. Nggak mungkin dengan cilukba kan? Nggak mungkin. Ya udah kita Iya lihat. celana, aku yakin juga Jawabannya celana. yang benar adalah Karena nggak mungkin nggak pakai celana. Celana. Tuh kan bener celana. tapi yang pertama jawab. Iya. At least Tetap aja ya. At least kamu kita di page yang siap-siap sama ya. dong. Iya, kita at least di page yang sama. Alasan kamu. Ayo lanjut. Ada lagi nggak soalnya Nomor nih? 5. Masih banyak itu Oh, masih banyak. Nomor 5 soal olahraga. Ini nggak ada soal games. Soal tentang apa gitu. Soal olahraga. Indonesia terkenal dengan olahraga sepak bolanya. Namun tanpa dipungkiri sepak bola Indonesia tidak berkembang dengan baik. Tahun ini terdapat ajang olimpiade terbesar yaitu Paris Olympic 2024.
terdapat 29 atlet yang mewakilkan Indonesia. Berapa jumlah medali emas yang diperoleh Indonesia dari Paris Olympic 2024? Ya jawab Pak. Ini kayaknya cuma 2, nggak ada angka lain. Oke, jawabannya adalah 2. Oke, benar masih. Berarti kamu 1 banding berapa ya? Ini kamu udah bener. Kamu udah Tuh bener kan, berapa ya? gini aja kita dibandingin kan. Langsung di itu ya. Kamu udah Iya, berlima. live ini langsung live Lanjut. dibandinginnya. Nomor 6. Terdapat 2 orang teman Kevin yang pergi ke minimarket pada siang hari yang ingin membeli 2 buah mie goreng, lalu disusul oleh Rita, Budi, dan Irfan yang ingin membeli 10 buah cemilan untuk mereka pergi studi tour besok. Pintu apa yang didorong oleh kelima orang tersebut tetapi sulit untuk terbuka? Jawabannya adalah Tarik. Iya dong. Apa ya? ayo 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Pintu apa yang sulit untuk terbuka? Tarik juga gak sih? Tarik. Karena kan harus banyak tulisannya tarik gitu loh di gagang pintu. Tarik kan. Jawabannya adalah tarik. Oke, kalian benar. Amazing, I'm smart enough. Biasa aja, skor kamu masih 2, skor dia lebih banyak. Lanjut nomor 7. Soal geografi. Surti dan Tejo bepergian selama 2 minggu Baca soalnya salah nih. 2 minggu ke Solo, Jogja, Semarang, Bali, Jakarta, Cirebon, dan lain-lain. Surti selalu semangat menyambut liburannya. Dari Baik duit, Semarang yang Surti rasakan adalah cuaca yang sangat panas dan Bali yang sangat indah pantainya. Tejo selalu menceritakan bagaimana struktur tanah yang ada di setiap daerah. Pertanyaannya, kemanakah Surti dan Tejo selanjutnya? Jawabannya apa? Berulang huruf K. Ayo, belum ada yang mencet bel. Ayo. Kemana kan ceritanya selanjutnya dari huruf K? Hah? Dia bisa jawab nggak? Ini kayaknya kayak teka-teki itu ya, yang humor-humor gitu ya. Kemana? Udah, jawab aja. Jujur nggak Kemana? tahu nih teman-teman. Nyerah kah Nih, kalian? Kayaknya kantor. Oke, kamu nggak mau jawab sangat. Iya lagi ya, kantor bantu nih mama. pasti. Oh, Soalnya dia lagi liburan. Iya deh, kayaknya kantor deh. Ini pasti orang-orang yang kerja kantor lagi cuti. Tapi cuti apa yang 2 minggu ya? Kok ada kantornya? Kamu nyerah nggak? Nggak, aku nyontek. Ya udahlah, langsung aja jawabannya adalah kantor. Bener. Iya, pinter. Kini gue Keren ada ya? harus menerkan-rekan ini apa ya jawabannya. Kamu Kok bisa sih pasti mikir kantor? Enggak kan? Karena udah huruf K dan Karena ada huruf T. T. Dia otaknya nyampe loh, kamu kok nggak nyampe ya Sanat? Tolong nanti belajar lagi ya kayak gini-gini sama mama. Takut. Lanjut nomor 8. Ini soal kesenian. Pasti nih Dedi bisa jawab ini. Iya, ini Leonardo mah. da Vinci merupakan pelukis terkenal yang lahir di tahun 1452 sampai 1519. Memiliki banyak karya lukis terkenal, salah satunya Mona Lisa yang dia lukis dengan segenap hatinya. Pertanyaannya, dengan apa dia melukis Mona Lisa? Jawabannya adalah Mana sih kotak nomor 8? Itu dari berulang huruf M. Dengan apa? Dengan apa dia melukis Mona Lisa? Ayo jawab. Niat. Kamu? Nggak niat, nggak ada tuh lukisannya. dengan niat ya niat. Niat. kayaknya. Oke, Niat jawabannya aja sama apa? lah. Coba kita lihat. Tapi gue duluan yang jawab. Harus Oke. smart Aku duluan enough nih kan kayaknya. gue bilang Oke, juga. tumben otak kamu jalan Sanat. Ayo lanjut nomor 9. PKN, siapakah nama Bapak PKN Indonesia? Ayo. Tuh, Tangan gue di bawah, tangan gue di bawah. Jawabannya adalah benar. Kalian benar. Smart. Ini udah mulai Tuh, bekerja sama enggak. ya kalian ya. Enggak, emang kita Itu sebenarnya orang sama-sama kayaknya. pintar. Kita sama-sama pintar, bedanya dia Mari kita seni, buktikan aku di soal game. terakhir. Oke, soal nomor 10. Rani pergi ke taman bersama ibunya. Saat di taman, Rani melihat banyak sekali bunga dan burung yang menghampirinya. Lalu Rani bertanya kepada ibunya bagaimana cara burung itu terbang. Ayo. Hah? Soal terakhir. Gimana? Jadi, Sayap. karena burung itu punya bakat. kamu apa? Kamu apa? Kamu sayap. Sayap gak sih? Oke, kita lihat jawabannya adalah Kok bisa? jadi Karena burung pemenangnya itu punya sudah jelas ya teman-teman. bisa? Pemenangnya adalah anak tetangga saya, bukan anak saya sendiri. Oke, selamat. Kok bisa? Ini emang Wah, ini agak nggak aneh ya. make sense nih ya teman-teman. alasan aja kamu Aneh banget kok denial. bisa tiba-tiba tahu itu bakat gitu. Maksudnya Ini masalah. burung kan dari lahir. otak Bakat kamu dari lahir tidak berarti ya? nyampe Berarti itu. bakat. Bakatnya dari lahir. Punya bakat. Kenapa kamu?
Netizen bertanya. Oh, Gimik. baiklah. Netizen, waktunya Oke, jadi netizen sekarang bakal ada bertanya. pertanyaan dari netizen. Netizen tuh teman-temannya Tri yang ada di Ya. sosial media gitu. Pertinyi Apa itu? Sanat. Aku harus menanya ya, aku baca prompter nih teman-teman. Bener atau tidak kalau masa berprestasi itu nggak pernah cabut kelas? Udah dijawab nggak sih tadi? Salah, soalnya lo aja cabut kelas. Iya. Jawabannya apa? Tapi kan cabut kelasnya juga buat dispen lomba gitu ya. Menghasilkan ya, bisa membalas yang bolong-bolong lah Iya, ya. betul. Iya sih, cabut kelasnya oke, tapi berarti jawabannya adalah salah ya? Pernah pasti. Salah, Tapi kan? tetap pernah gitu. Pernah, Namanya tapi dispen. tapi bolosnya tuh ikutan lomba bro, bukan Ya. ke coffee shop bro. Gak kayak anak saya yang bolosnya ke coffee shop waktu sholat Jumat. Astagfirullahaladzim, tidak. Biarin, biar semua orang Gak tahu pernah. kamu itu. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Apa rasanya jadi bahan banding-banding orang lain? Contohnya ada orang yang ngebandingin anaknya sama kamu. Itu lebih ke pertanyaan buat gue gak sih? Itu pertanyaan buat gue gak sih kalau gitu ceritanya apa? Gak apa, udah jawab aja. Kalau aku Rasanya. sendiri jujur kadang ya mungkin lebih kayak gak enak hati sih ya. Bisa kenapa sih harus dibandingin gitu? Padahal kan sama aja gitu ya setiap Iya, anak. setiap anak tuh spesial. Iya punya. Tuh. Tadi kan udah aku bahas juga kelebihannya masing-masing gitu ya, kekuatannya masing-masing untuk menggapai sesuatu supaya lebih banyak dikembangkan. Dan yang paling Ya, penting ya, itu adalah orang tua itu gak boleh membanding-bandingkan setiap anak gitu ya. Tuh. Karena anak itu butuh support system dari orang tua untuk menggapai sesuatunya. Nah itu Baik. Agree, perlu ya, agree. perlu dicatat banget tuh. Agree, dong, catat Bu. lagi, catat lagi, catat dong. lagi. Apa Catat. tadi catat apa? Aduh, gitu aja gak ngedengerin. Berharap anaknya ngedengerin. Waduh. Orang tua gak boleh. Ekspektasinya tidak sesuai dengan Orang tua realita. nggak boleh bandingin anaknya sama anak orang lain. Oh, Oke, itu gitu. tuh memotivasi kamu ya, bukan bandingin kamu. Tolong bedakan. Harusnya ada aja ya. Biasa. Pertanyaan ketiga dari netizen nih. Sering jadi anak emas dosen nggak? Pasti nggak sih? Alhamdulillah. Selalu ya. Oh gitu. Kalau anak emas juga bisa dijual lagi tuh. Emasnya. Maksudnya sih lebih banyak dapat kepercayaan dari dosen gitu ya untuk misalnya ikut project bareng gitu bersama dosen. Kemudian kalau misalnya mau ikut lomba juga kadang lebih mudah menghubungi dosennya Ya, dan ya, dosen juga akan selalu support gitu untuk lomba yang kasih akan izin kita. juga. Iya betul dan aku itu enak tuh. seneng banget gitu Sukaan ya. kamu tuh izin-izin kayak gitu. Mungkin Izinnya. dosen pas dapet chat dari Denny langsung gini kayak, wah Denny. Jadi lagi, jadi lagi. Senyum. Malah kayak jadi akrab gitu, kayak bestie sama dosen tuh. Wede. Kamu sama dosen kayak dikasih posisi kunci jawaban nggak kalau misalnya udah musuh-musuhan. akrab kayak gitu? Kalau gitu enggak lah, tetap harus Aduh bisa ya gitu. Allah, punya anak pikiran aneh Siapa tahu banget. kayak, Den nanti mau ada kuliah ini, kamu pelajarin ini ya, ini nanti jawabannya bakal pernah digituin nggak? Karena si anak emas gitu kan. What bel is apa itu? that? Bel Wah, ada ini bel tiba-tiba. kayaknya aku harus pulang deh buat belajar. Besok ada Ya itu Allah, buat lomba. belajar Si pintar lagi. ini masih mau belajar. Harus dong harus belajar. Kamu kapan-kapan ajak dia les cuma belajar juga Oh, ya. mending biar nanti dia belajar juga guys main game ke rumahku terus. yuk belajar bareng. Jangan. Banyak buku loh, banyak buku banget itu. Pahit. Nanti aku pinjemin satu buku. Pahit. Ya udah ya, hati-hati ya. Kamu Dia boleh bilang pulang ini. sekarang, kamu boleh pulang Dadah. sekarang. Ya, terima Dadah. kasih Bu. Iya. Ya, pokoknya kita harus lomba bareng. Ya, ajak dia ya, ajak dia belajar pokoknya. Udah, aku duluan ya. Oke, Bye. bye.